Terus tiba-tiba kayak Tuhan beri kekuatan baru. Jadi kayak semangat dan disembuhkan Tuhan. Itu luar biasa. Memang kalau kita punya banyak pergumulan, masuklah di dalam penyembahan kepada Tuhan, dan tiba-tiba kayak ada kuasa dari surga turun. Kita akan lihat di sini ayat yang pertama adalah Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Maka di sini supaya iblis itu lari dari kita, maka ada dua hal yang kita harus buat. Pertama, tunduk pada Allah. Kita hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Kalau kita berdosa, bersalah, cepatlah bertobat. Kita menjadi orang yang pandai bertobat supaya selalu mau rindu hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu namanya tunduk pada Allah. Dan lawanlah iblis. Mesti dilawan iblis. Ada orang yang udah tunduk pada Allah, udah beribadah, udah saleh banget. Tapi misalnya, dia udah saleh banget, terus tiba-tiba rumahnya masuk pencuri, masuk perampok, dia tetap aja berdoa pujian penyembahan. Ya nggak bisa, itu harus diusir tuh pencuri, perampoknya mesti diusir. Jadi harus dua hal ini. Tapi ada yang suka mau ngusir perampok atau kuasa-kuasa kegelapan dia mau usir. Tapi karena hidupnya tidak tunduk pada Allah, maka no power at all, no power. Ketika kita lawan iblis ya dari mana kuasa kamu? Nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, mesti dengan kekuatan dari Tuhan. Maka mesti balance, kita tunduk pada Allah, dan kalau ada anggota keluarga kita yang dicuri iblis, kita usir dalam nama Yesus iblis yang mau merebut anggota keluarga kita, dan kalau dia bersalah kita mau tegur dia dengan kasih. Pokoknya kita berjuang supaya dia jangan direbut oleh iblis, kita usir iblis. Tapi nggak bisa dengan kekuatan sendiri, mesti dengan kekuatan Tuhan, yaitu tunduk pada Allah. Kita lihat nasihat dan strategi dari Tuhan. Banyak contoh di kitab suci, tapi hari ini kita akan lihat contoh Daud. Kita lihat 1 Samuel 30, mulai ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh siapapun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ya, jadi waktu itu Daud sedang, dan orang-orang itu sedang berperang di tempat lain. Dia sedang tinggal di Siklag. Nah, di sini dikatakan ketika sampai ke Siklag, wah ternyata istri, anak-anak itu ditawan, digiring katanya. Dan barang-barang dijarah, rumah-rumah semua dibakar. Jadi mereka habis bertempur kaget gitu. Datang ke Siklag, waduh, kok ini udah terbakar, barang-barang gak ada. Istri, anak-anak sudah digiring, udah dijarah semuanya. Kita akan lihat ayat 3 dan 4. Orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ya, jadi ketika sampai di kota, mereka lihat seluruh kota terbakar. Istri mereka serta anak mereka laki-laki perempuan menjadi tawanan. Maka menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia sampai mereka nangis.
menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Bayangkan mereka mengalami kesusahan yang luar biasa. Semua milik mereka habis. Menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Mungkin kadang-kadang kita juga ada masalah, kita nangis sampai udah kering air mata, sampai mau nangis lagi udah gak bisa, saking udah keseringan nangisnya. Yang kita akan melihat bagaimana Daud mengatasi semua masalah ini. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Udah saking sedihnya mesti ada yang dibikin kambing hitam. Siapa yang mau disalahin? Akhirnya yang disalahin adalah Daud. Kamu sih ajak kita semua perang. Akhirnya rumah kita, barang-barang, anak istri kita, semua dijarah. Mereka sangat pedih hatinya. Maka itu Daud luar biasa ya. Dia pun tidak ada lagi sesuatu padanya, tapi pengikutnya menyerang dia semua, menyalahkan dia semua. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia punya mental pemenang. Inilah hal pertama yang dilakukan oleh orang yang punya mental pemenang. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya bahwa Tuhan Allahnya maha besar, Tuhan Allahnya maha sanggup untuk menolong apapun masalah yang dihadapi dia dan bangsanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kita akan lihat ayat selanjutnya, 2 Samuel 10 ayat 12. Ini di perjanjian lama itu benar-benar mereka mengalami masalah yang besar-besar. Tapi untuk seorang yang punya mental pemenang, pertama itu mesti menguatkan hati. Di sini dikatakan, kuatkanlah hatimu. Dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Jadi jangan loyo, jangan lesu. Tapi kita harus kuatkan hati. Beberapa orang udah tahu waktu saya kena kanker getah bening, payudara, metastase, di kemo 8 kali, terus radiasi 25 kali, operasi macam-macam itu yang saya, karena juga nggak ada biaya waktu itu, ada masalah keluarga, masalah macam-macam, maka yang saya bisa adalah menguatkan hati bahwa pencobaan-pencobaan ini adalah pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan saya sebagai manusia. Karena Allah setia, maka dia tidak mencobai saya melampaui kekuatan saya, dan Tuhan pasti akan berikan jalan keluar untuk saya menghadapinya. Ada Yesus yang lebih besar daripada semua masalah ini. Engkau juru selamat, engkau pasti datang menyelamatkan. Engkau pasti memberi solusi. Jadi ketika kita punya masalah banyak, maka kita jangan down. Tapi kita mesti menguatkan hati kita kepada Tuhan. Ada berapa orang yang waktu itu sama-sama dengan saya kena kanker. Ada yang baru stadium 1. Ketika dia dengar, dia nggak menguatkan hatinya kepada Tuhan. Padahal dia rohaniwan. Yang dia lakukan adalah dia putus asa. Down langsung. Padahal baru stadium 1. Setahun lewat. Jadi kalau kita punya masalah-masalah atau sedang diuji oleh Tuhan, orang yang punya mental pemenang adalah dia harus bangkit dan harus menguatkan hatinya kepada Tuhan, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. 2 Tawarikh 15 ayat 7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi Daud selalu bilang kepada pengikut-pengikutnya, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Karena kalau kita udah putus asa, udah
down, waduh itu benar-benar kayak terjun bebas. Tapi kita mesti mengangkat hati kita, mengangkat wajah kita, memandang pada kebesaran Tuhan yang lebih besar daripada semua masalah kita. Lebih besar daripada segala penyakit kita. Lebih besar daripada segala keadaan ekonomi kita. Lebih besar daripada pandemi yang menyerang bumi ini. Tuhan lebih besar. Maka kita angkat wajah kita, semangat kita, menguatkan hati kita. Ayo kita unmute, coba dibuka semua suaranya, kita bilang kepada satu dengan yang lain, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi ketika kita sedang banyak masalah, kita kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi yang pertama, mental pemenang itu kita mesti menguatkan hati kita dalam Tuhan. Yang kedua, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya. Dia masuk di dalam doa. Sebelumnya kan di sini dibilang, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Jadi kalau efod itu zaman dulu, orang Lewi itu pakai kayak ada kayak rompi, itu ada batu-batu permata, itu tanda sedang mau doa dan mencari wajah Tuhan. Maka mental pemenang kedua, setelah menguatkan hati kepada Tuhan, yang kedua, berdoa. Karena Tuhan yang Maha tahu hari esok. Minta hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk hari esok. Maka yang kedua, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia berdoa, dia ajak imamnya. Maka Daud berdoa, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Adakan lagu, Tuhan kalau engkau tidak pergi bersamaku, aku mendingan gak pergi. Daud pun begitu. Dia selalu minta nasihat Tuhan. Bagaimana Tuhan? Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dia menanti-nantikan jawaban Tuhan. Dia nggak langsung waktu udah tahu begitu, ayo kita pergi perang, ayo kita susul. Enggak. Dia kuatkan hati dan dia masuk mencari kehendak Tuhan. Dan ketika dia tahu kehendak Tuhan, Tuhan berfirman, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan. Maka dia mendapat mendapat pesan dari Tuhan, kejar, bahwa nanti semua yang ditawan itu dapat dilepaskan. Jadi poin pertama adalah menguatkan hati dalam Tuhan, dan yang kedua masuk dalam doa. Yang ketiga, kita terus. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Ya, bayangkan dari 600 orang, 200 sudah kelelahan. Karena sudah habis perang sebelumnya, sedihnya luar biasa, udah gak bisa lagi. Terlalu lelah, udah gak bisa, mereka berhenti. Tapi karena Daud sudah menguatkan hatinya, dan sudah mendapat rema dari Tuhan, maka sekalipun sepertiga orangnya tidak mau ikut karena kelelahan, Daud move on. Dia jalan terus. Karena dia menguatkan hatinya di dalam Tuhan, dan dia sudah mendapat pesan dari Tuhan. Jadi dia gak lama-lama, kenapa sih kamu kok gitu ya, gak mau ini. Jadi lama-lama sedih, lama-lama sensi, atau marah-marahin yang 200 orang yang udah gak mau pergi. Tapi dia terus maju. Selanjutnya, ada yang bisa tolong bacakan? Oke. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air.
dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Ya. Daud orang yang penuh belas kasihan. Di jalan mereka ketemu seorang Mesir. Langsung dikasih sepotong kue ara, 2 buah kue kismis, dan dia segar lagi. Kita akan lihat ayat selanjutnya, ayat 13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau, dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku, karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb, dan Ziklat telah kami bakar habis." Ya, ternyata dia budak dari orang Amalek yang menyerbu Siklak. Dan dikatakan Siklak telah kami bakar habis. Rupanya dia budak yang sakit, ditinggalin aja di gurun biar mati deh. Nah ini bedanya ya, orang yang dekat dengan Tuhan punya belas kasihan. Kepada budak yang dibiarin mati oleh orang Amalek, Daud memberi dia makan, memberi dia minum. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya 15. Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku, dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar, yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Ya, jadi akhirnya ditunjukkan jalanlah oleh si budak orang Amalek ini, yaitu orang Mesir. Jadi pertama, Daud dia menguatkan hatinya dalam Tuhan. Yang kedua, dia berdoa mencari kehendak Tuhan. Yang ketiga, dia menanti-nantikan dan mendapat rema dari Tuhan. Dan yang keempat, dia melangkah dengan iman untuk melaksanakan pesan atau rema daripada Tuhan. Selanjutnya, dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud itu punya mental pemenang. Makanya lambang Israel adalah bintang Daud. Karena Daud itu benar-benar biar udah sepertinya melawan Goliat, nggak selevel gitu ya. Tapi dia punya mental pemenang. Dia menguatkan dirinya dalam Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan sampai mendapat rema. Dan setelah itu dia akan laksanakan habis-habisan apa yang disuruh Tuhan. Dan kita melihat dari yang semuanya sudah terbakar, semua sudah habis, bahkan pengikutnya menyerang dia. Akhirnya, di sini dikatakan, tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil, sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan, sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Maka sebenarnya
semua ujian yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, itu dimaksudkan supaya, kenapa ada Goliat, masalah yang seperti Goliat yang nampak dalam hidup kita, supaya sifat mental pemenangnya Daud bisa keluar di dalam melalui hidup kita. Kalau nggak ada Goliat, nggak kelihatan sikap mental pemenang seperti Daud bisa keluar. Dan biarlah semua ujian-ujian itu kita mau hadapi dengan berani, dengan hikmat kebijaksanaan tuntunan Tuhan, dan kita akan keluar sebagai pemenang.